Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisana Swarisgita dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2402021100196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 15 asas dalam hukum, kemudian 3 aliran hukum dan 3 kaidah hukum. Dalam sistem hukum terdapat beberapa asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan dan penegakan hukum. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai 15 asas penting dalam hukum. Yang pertama, asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa aturan hukum terlebih dahulu. Yang kedua, asas kepastian hukum. Hukum harus memberikan kepastian, tidak boleh membingungkan. Yang ketiga, asas keadilan. Hukum harus ditegakkan dengan adil, tidak memihak. Yang keempat, asas kemanusiaan. Hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, asas persamaan di hadapan hukum. Semua orang sama di hadapan hukum. 6. Asas proporsionalitas. Hukuman dan tindakan hukum harus seimbang dan sesuai. 7. Asas akuntabilitas. Pelaksanaan hukum harus bisa dipertanggungjawabkan. 8. Asas transparansi. Proses hukum harus terbuka dan dapat diawasi publik. Yang ke-9, asas kepentingan umum. Hukum harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Yang ke-10, asas efisiensi dan efektivitas. Penegakan hukum harus tepat sasaran dan hemat sumber daya. Yang 11, asas non-retroaktif. Hukum tidak berlaku surut. Yang ke-12, asas iktikat baik. Hukum harus dijalankan dengan niat baik. Yang ke-13, asas profesionalitas. Hukum ditegakkan oleh pihak yang berkompeten. Yang ke-14, asas restoratif. Hukum juga bertujuan memulihkan hubungan, bukan hanya menghukum. Dan yang terakhir, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak boleh melanggar HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 aliran dalam ilmu hukum. Nah, terdapat 3 aliran utama dalam pemikiran hukum. Yang pertama, aliran hukum alam atau natural law. Nah, yang ini menyatakan bahwa hukum berasal dari nilai-nilai moral dan etika universal. Hukum dianggap berlaku secara kodrat dan tidak tergantung pada negara. Nah, tokohnya di sini ada Thomas Aquinas dan John Locke. Yang kedua, aliran positifisme hukum. Nah, di sini menekankan bahwa hukum adalah produk negara yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan tidak melihat apakah hukum itu adil atau tidak. Yang penting ditetapkan oleh otoritas yang sah. Nah, tokoh di sini ada Hans Kelsen dan John Austin. Yang ketiga, aliran realisme hukum. Melihat hukum dari praktek nyata di pengadilan, bukan sekedar teks undang-undang. Hukum dipahami melalui perilaku para aparat hukum dan hasil putusan hakim. Nah, tokoh di sini ada Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 kaidah hukum. Kaidah sosial. Nah, kaidah sosial merupakan norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Nah, terdiri dari kaidah hukum. Dia bersifat formal dan mengikat secara hukum. Pelanggarannya dikenal sanksi tegas dari negara. Nah, misalkan ini contohnya pencurian dikenai hukuman pidana. Yang kedua ada kaidah susila atau moral. Nah, di sini berasal dari hati nurani dan nilai-nilai moral. Pelanggarannya mendapat sanksi batin atau sosial, bukan hukum negara. Contohnya berbohong pada orang tua. Nah, yang ketiga, kaidah kesopanan. Terkait dengan etika dan kebiasaan dalam pergaulan. Pelanggarannya dikenai sanksi sosial ringan, seperti teguran atau celaan. Contohnya, makan dengan tangan kiri di depan umum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.